Baik, teman-teman, kita akan melanjutkan pembelajaran kita dalam Everlasting Covenant. Saat ini kita telah memasuki chapter yang ke-21 dengan judul Makan Daging Kristus. Baik, sebelum kita mulai, kita akan berdoa, menyiapkan hati kita, meminta Tuhan untuk membimbing kita dalam pembelajaran kita saat ini. Baik, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kembali lagi kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih atas segala kebaikan-Mu, Bapa, yang selalu nyata dalam hidup kami. Saat ini memberi kami kesempatan untuk mempelajari akan firman-Mu, pekabaran yang Tuhan rindukan, untuk kami mengerti demi kebaikan kami dan kebijaksanaan kami menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pekabaran firman-Mu yang akan kami dengarkan saat ini. Dan terima kasih untuk penerangan, hikmat, dan pengetahuan, dan bimbingan roh Tuhan yang akan menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran. Sehingga kami boleh mengetahui apa kebenaran itu dan kebenaran yang akan memerdekakan kami Tuhan dari segala dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk berkat-berkat yang kami rasakan sepanjang Bible study ini. Berkati juga saudara-saudara kami yang lain yang belum terhubung dengan kami. Biarlah berkat-berkat surga yang sama boleh menjadi bagian kami semua. Berkati jaringan internet dimanapun kami berada. Biarlah kami dapat mengikuti Zoom ini, walaupun dari tempat yang berbeda-beda, kami boleh mengikutinya dengan baik. Terima kasih Tuhan untuk memberkati Zoom kita pada saat ini. Kami mau serahkan pembelajaran kami untuk sepanjang Zoom ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Baik, sekali lagi teman-teman, selamat hari Sabat untuk yang ada di Indonesia dan selamat persiapan hari Sabat untuk kita yang untuk teman-teman yang ada di Amerika. Hari ini tanggal 6 ya. Ya, tanggal 6 bulan ke-7 tahun 2004, kita akan melanjutkan pembelajaran kita dalam buku Everlasting Covenant pada pasal atau chapter yang ke-21, Memakan Daging Kristus. Nah, teman-teman, kita telah mempelajari pada minggu yang lalu mengenai bagaimana Wagoner mengulangi ya, mengenai bagaimana Tuhan telah memberikan mana kepada bangsa Israel dengan satu tujuan ya, untuk mengajarkan bahwa manusia itu hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan oleh Tuhan. Nah, teman-teman, ketika membaca kembali ya pelajaran ini saya terkesan sekali ya dengan bacaan ini. Dan sangat-sangat menguatkan ya ketika membaca pelajaran ini. Jadi apa yang saya pelajari selama ini itu semacam dikuatkan, sangat dikuatkan ya dengan ketika membaca kembali pelajaran-pelajaran ini. Jadi teman-teman, ketika Wagoner menyinggung mengenai bangsa Israel ya di padang belantara, tujuan dari mengapa Tuhan mencobai mereka, mengapa Tuhan menguji mereka, hanya satu hal, ya, hanya satu hal. Hanya untuk mengajarkan bahwa manusia hidup itu bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang tertulis. Ini luar biasa, teman-teman. Bagaimana pencobaan yang begitu berkali-kali, bertahun-tahun terjadi, hanya satu hal tujuannya. Ya, supaya manusia tahu bahwa
Manusia itu hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Dan teman-teman, kita bisa lihat kegagalan bangsa Israel itu terjadi ya bukan karena tantangannya yang terlalu besar, pencobaannya yang terlalu besar, tetapi karena mereka tidak mengindahkan atau tidak mendengarkan firman Tuhan. Sangat sederhana. Mereka gagal, ya, mereka berhasil itu karena mendengarkan firman Tuhan, dan mereka gagal karena tidak mendengarkan firman Tuhan. Ini jelas, sangat jelas, teman-teman. Kemudian Wagner juga menyinggung mengenai perjamuan, ya teman-teman, bagaimana perjamuan diadakan dengan maksud yang sama, teman-teman. Ternyata perjamuan pun diajarkan hanya untuk mengajarkan bahwa apa yang kita makan, ya, apa yang kita makan dan minum, semuanya itu dari Tuhan atau dari firman yang telah mengucapkan yang telah diucapkan oleh Tuhan, sehingga hal-hal yang bisa kita makan itu kita dapat makan. Dan pada minggu yang lalu kita belajar ya mengenai salah satu subtopiknya adalah firman ini ada pada mulanya karena ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Dia adalah permulaan dan sumber dari segala ciptaan. Jadi teman-teman, kita belajar pada minggu yang lalu bagaimana firman Tuhan itu adalah sumber dari segala sesuatu dan dari semua ciptaan, ya. Ini luar biasa, ya. Dan semua yang diucapkan, ya, semua yang semua yang ada, ya, semua yang ada yang dapat kita lihat, ya, entah langit kah, entah bintang kah, entah pohon-pohon kah, apapun itu semuanya ada karena firman, ya. Dan firman itu sendiri adalah Kristus itu sendiri. Nah, ini luar biasa, teman-teman. Dan semua kehidupan yang ada di alam ini itu berasal dari firman yang sama, dari kehidupan yang sama. Ya, semuanya berasal dari hidup Allah itu sendiri. Dan ini menarik sekali, teman-teman. Di sini ada ayat, hendaklah tanah menumbuhkan, ini firman Tuhan, ya. Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda dan tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buah yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Kemudian Wagner bilang, apa hasilnya? Dan jadilah demikian. Hasilnya jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan, ya, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohon yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Nah, teman-teman, dari dua ayat ini, coba perhatikan, ya, kesimpulan dari Wagner. Apa yang terjadi di sini? Sederhana saja. Firman itu menjadi rumput. Firman itu menjadi pohon. Firman itu menjadi tumbuh-tumbuhan. Jadi teman-teman, apapun yang kita lihat, ya, di segala sekeliling kita, semuanya itu ada, itu karena firman Tuhan. Dan itu adalah firman itu sendiri, teman-teman. Firman yang menjadi rumput, firman yang menjadi pohon, firman yang menjadi tanaman, firman yang menjadi tanah. Wah, ini luar biasa. Ya, kita lihat, ya, teman-teman. Tetapi tidak ada yang ditaburkan kecuali firman Allah. Jadi apapun yang muncul, ya, waktu penciptaan, itu tidak ada lain selain firman Allah. Oleh karena itu jelas sekali, ya, jelas sekali, dan sama benarnya dengan Alkitab bahwa benih dari mana segala sesuatu berasal yang pada mulanya tumbuh dari tanah, tidak lain adalah firman Allah. Dan juga kehidupan dari setiap benih yang ditumbuhkan oleh rumput, tumbuh-tumbuhan, pepohonan, tidak lain adalah firman Allah yang sesungguhnya. Teman-teman, ini penting sekali, ya, kita melihat bahwa
bagaimana penciptaan itu terjadi, itu semuanya jadi karena firman Tuhan. Tuhan berfirman jadilah pohon, maka pohon jadi. Itu sebenarnya adalah firman itu sendiri, teman-teman. Dan ini mau mengajarkan kepada kita ya bahwa penciptaan atau firman Tuhan dengan penciptaan atau yang diciptakan sebenarnya tidak ada bedanya, teman-teman. Sebenarnya itu apa ya? Manifestasi dari firman itu sendiri. Nah, ini mau mengajarkan kepada kita ya satu hal bahwa nanti ya tujuannya adalah mau mengajarkan kepada kita bagaimana firman itu menjadi daging, teman-teman, menjadi manusia, ya. Sesuai dengan judul kita memakan daging Kristus ya. Jadi bagaimana semuanya terjadi itu karena firman Tuhan dan tidak lain firman itu sendiri, teman-teman. Demikian juga dengan penciptaan manusia ya. Sebenarnya manusia itu jadi itu karena firman itu sendiri. Dan di sini pada poin yang terakhir yang kita pelajari pada minggu yang lalu, pada mulanya segala sesuatu termasuk manusia sangat baik. Ya. Jadi apapun yang difirmankan Tuhan itu sungguh amat baik dan sangat baik. Dan jika manusia hidup sesuai dengan firman Tuhan, dia dan segala sesuatu akan tetap baik sampai sekarang ini. Jadi teman-teman, kehidupan yang sesuai ya dengan firman Tuhan, ya, kehidupan itu akan menjadi sangat baik. Karena memang semua yang diciptakan firman Tuhan itu sungguh amat baik. Karena manusia ya, satu-satunya ciptaan yang diberikan kehendak bebas ya, kuasa memilih. Ini yang menyebabkan masalah ya teman-teman. Tetapi kalau manusia itu mau mengikuti firman Tuhan, teman-teman, tidak ada yang tidak baik. Jadi semua kekacauan di dunia ini, ketidakbenaran, ketidaknyamanan, ya, ketidaksenangan, semuanya itu hasil dari penyimpangan dari firman Tuhan. Makanya teman-teman, pelajaran baik dari bangsa Israel ketika Wagoner menyinggung kehidupan bangsa Israel yang dicobai Tuhan bertahun-tahun ya, 40 tahun, hanya untuk satu hal, mau mengajarkan manusia itu hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman Tuhan. Karena memang inilah kunci ya bagaimana manusia itu dikembalikan sesuai dengan penciptaan pada mulanya, teman-teman. Ya. Tidak ada cara lain bagaimana manusia itu dibalikan ya. Hanya dengan firman yang sama dan mengikuti firman yang sama, manusia itu bisa dikembalikan. Tidak ada cara yang lain, teman-teman. Bagaimana kita bergantung pada kuasa yang sama yang menciptakan dan bagaimana kita hidup selaras dengan kuasa tersebut, barulah kita sebagai ciptaan atau manusia sebagai ciptaan itu bisa dikembalikan pada keadaan yang semula, teman-teman. Aduh, ini luar biasa. Dan ini kita sempat baca ya teman-teman sampai di awal. Poinnya ternyata ini mau mengajarkan kepada kita bagaimana firman yang sangat berkuasa yang menciptakan itu, yang menciptakan segala sesuatu, itu menjadi manusia dan diam di dalam diri kita. Aduh, ini luar biasa. Jadi teman-teman, kita memiliki satu kehidupan, tapi nanti kita akan pelajari, yang sangat dahsyat yang menciptakan segala sesuatu. Ya, ketika kita gagal menyadari hal ini, makanya kita gagal untuk mendapatkan manfaat yang sangat banyak dari firman Tuhan. Manfaat yang cobalah kita kembali ke Eden, kembali ke penciptaan. Bagaimana indahnya ya keadaan penciptaan. Kita gagal mendapatkan atau kita gagal kembali kepada keadaan yang semulanya. Jadi teman-teman, ada firman yang sangat dahsyat yang menciptakan, yang berdiam di dalam diri kita. Aduh, ini luar biasa. Jadi kita juga ya teman-teman sempat mempelajari ya bahwa kegagalan bangsa Israel ya, pada minggu yang lalu kita sempat singgung, sempat mendiskusikan itu karena tidak mendengarkan firman Tuhan. Ya, sangat sederhana ya teman-teman. Sangat sederhana. Tuhan bilang apabila kamu mendengarkan suaraku pada hari ini
dan memegang perjanjianku, ya, kamu akan menjadi harta kesayanganku, gitu. Teman-teman, bangsa Israel mengatakan, oh ya, kami akan melakukan. Padahal Tuhan nggak minta itu, ya. Tuhan tidak minta itu. Tuhan cuma minta dengar, ya, dan pegang perjanjian. Nggak lain-lain gitu. Tapi mereka mencoba, ya, untuk melakukan sesuatu yang tidak difirmankan Tuhan. Ya, kami akan melakukan. Itu tidak difirmankan oleh Tuhan. Jadi kegagalan bangsa Israel itu karena mereka, bukan Tuhan kurang berkuasa untuk menyelamatkan mereka atau tantangannya terlalu besar, tetapi karena tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan. Jadi teman-teman, kira-kira itu ya yang kita pelajari pada minggu yang lalu. Kita akan memasuki subtopik yang baru, ya teman-teman. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain atau Brother Lauri. Baik, kalau sudah tidak ada, kita akan lanjut ya teman-teman. Pada subtopik yang baru. Jadi karena manusia tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan, ya, Tuhan bilang jangan kamu makan, ya, buah yang ada di tengah-tengah taman, tapi manusia lebih mengikuti pikiran setan dan pikirannya sendiri, ya, sehingga mereka jatuh. Dan hasilnya manusia dikutuk, ya. Nah, sekarang teman-teman, kita lihat, ya, kutukan bukan hal sewenang-wenang. Tetapi manusia telah jatuh ke dalam dosa. Dia adalah kepala atas bumi, dan karena itu kejatuhannya mempengaruhi seluruh bumi. Jadi teman-teman, kejatuhan manusia, kenapa mempengaruhi seluruh bumi? Karena dia adalah kepala seluruh bumi. Ya, karena dosanya segala sesuatu menjadi terkontaminasi. Ya, ini karena prinsipnya manusia itu adalah raja, ya, kepala atas seluruh bumi. Oleh karena itu, untuk kebaikannya, kutuk menimpa bumi dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Jadi teman-teman, untuk kebaikan manusia, ya, untuk kebaikan manusia, kutuk itu menimpa bumi dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Jadi kutuk itu bukan sesuatu yang sebenarnya jahat, ya. Allah berfirman, terkutuklah tanah karena engkau dengan terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri akan dihasilkannya bagimu. Kejadian 3 ayat 17 sampai 18, ya. Kutukan itu tidak datang kepada manusia secara sewenang-wenang, ya. Artinya karena manusia melanggar, Tuhan bilang napangan. Ya, dalam bahasa Manado, napangan. Ngana rasa. Tidak demikian, teman-teman. Tetapi kutuk sebenarnya dialami manusia demi kebaikan manusia itu sendiri. Dan kutuk itu tidak sewenang-wenang kepada manusia, tetapi merupakan akibat yang tidak terelakkan, ya. Tetapi merupakan akibat yang tidak terelakkan dari penyimpangannya dari firman Allah. Jadi kutuk itu, teman-teman, adalah tanda penyimpangan dari firman Allah. Maut datang karena dosa, ya. Kemudian di mana ada dosa, di situ pasti ada maut. Karena maut ada di dalam dosa, dan dosa melahirkan maut. Jadi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, ya, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, yang terjadi kepada manusia itu mereka dikutuk, ya. Dan kutuk itu ternyata demi kebaikan, bukan satu tindakan sewenang-wenang dari Tuhan.
Dan itu merupakan akibat yang tidak terelakkan dari menyimpangnya manusia dari firman Tuhan. Jadi teman-teman, mau tidak mau ketika kita menyimpang dari firman Tuhan, ya kita akan dikutuk gitu. Kita akan terkutuk ya. Kita akan terkutuk, tapi itu bukan sewenang-wenang, tindakan sewenang-wenang dari Tuhan, dan itu bukan sesuatu yang apa ya? eh, apa ya? eh, sesuatu yang akan sangat merugikan kita, tapi itu demi kebaikan kita. Karena prinsipnya teman-teman, maut datang maut datang karena dosa. Di mana ada dosa, di situ pasti ada maut. Karena maut ada di dalam dosa, dan dosa melahirkan maut. Jadi eh, ini satu prinsip ya teman-teman. Kenapa maut itu pada akhirnya bisa datang kepada manusia, ya, bisa menjadi bagian manusia itu karena terjadinya penyimpangan terhadap firman Tuhan. Karena dosa artinya menyimpang ya teman-teman dari firman Tuhan. Dan di mana ada dosa, di situ pasti ada maut. Karena maut ada di dalam dosa, dan dosa melahirkan maut. Jadi teman-teman, konsekuensi yang dialami oleh manusia yang melanggar firman Tuhan, ini menghasilkan kutuk bagi manusia itu, tapi itu demi kebaikan manusia. Karena memang prinsipnya begitu, ketika manusia melanggar firman Tuhan atau berdosa, dosa ini dalam pengertian bahasa asli harmatia, tidak tercapainya tujuan, tidak sesuai dengan apa yang Tuhan tetapkan. Dan di mana ada dosa, pasti maut itu juga ada, ya. Dan teman-teman, keadaan terkutuk ini adalah demi kebaikan manusia itu sendiri. Oke, sampai di sini teman-teman, ya. Dalam subjudul kutuk bukan hal sewenang-wenang, ada yang mau menambahkan atau yang mau memberi tanggapan, dipersilakan. Ya, Bing. Ya, silakan, Brother Lawan. Ya, jadi kalau dia punya bahasa Indonesia dia bilang terkutuklah tanah karena engkau. Tapi kalau bahasa Inggrisnya curse the earth for thy sake ya. Terkutuklah tanah karena untuk kebaikanmu ya. Oh gitu ya? Jadi ya, Bagus. iya ini bahasa Inggrisnya lebih jelas ya, for thy sake untuk kebaikanmu. Jadi seperti minggu lalu ya sudah dibahas juga sedikit. Memang kalau ketika manusia jatuh dalam dosa berarti sudah mau ada sakit penyakit kan, sudah mau ada kematian karena upah dosa adalah maut. Jadi kenapa kok tanah terkutuk untuk kebaikan kita? Fungsinya apa? Maksudnya apa hubungannya kebaikan kita dengan terkutuknya tanah? Justru karena kalau sudah terkutuk kan pasti dia punya efek buruk-buruk semua ya. Jadi ketika tanah dikutuk dia melahirkan semak belukar, rumput-rumput liar yang maksudnya yang duri-duri kan itu yang dulunya tidak ada setelah karena manusia berdosa, tanah pun dikutuk dan melahirkan hal-hal itu ya, rumput dan apa namanya duri-duri. Terus kebaikannya hubungannya dengan manusia apa itu? Nah, kalau ada dia punya pelajaran kalau kita lupa di mana dia di Roh Nubuat juga. Kenapa itu untuk kebaikan kita? Karena ketika sebelum jatuh dalam dosa, semua buah-buahan apapun kita tidak Baik. perlu mengusahakan, dia ada sendiri. Jadi tanpa usaha manusia ada semua itu. Nah, sekarang ketika jatuh dalam dosa kita harus olah itu tanah, harus bersihkan itu rumput, itu duri. Nah, dengan kita mencangkul atau membersihkan itu membuat kesehatan kita bisa bertambah. Jadi masalahnya untuk kebaikan kita adalah supaya kita bisa berusaha untuk kesehatan kita ya. Itu dia punya hubungan kenapa tanah terkutuk untuk kebaikan manusia. Jadi kalau kita nggak bekerja, itu bisa mendatangkan penyakit untuk kita. Mungkin itu aja, Bing. Thank you.
Ya, terima kasih, Brother Lolo. Jadi, bagus sekali ya, teman-teman. Ini Nyonya White tulis ya, kalau nggak salah, di sejarah para nabi mengenai kejatuhan manusia. Jadi, demi kebaikan manusia, manusia bekerja, ya. Dan itu akan menghindari manusia justru dari banyak kejatuhan, banyak banyak dosa ya, banyak kesalahan dengan bekerja. Dan tubuh akan menjadi semakin sehat ya, ketika manusia bekerja ya, teman-teman. Dan saya ingat ya, salah satu yang menyebabkan dosa Sodom dan Gomora itu karena mereka terlalu melimpah, teman-teman. Sehingga mereka sudah malas bekerja ya. Semuanya ada gitu. Dan hasilnya adalah mendatangkan kutuk yang mengerikan ketika mereka mencoba menghindari apa ya, keadaan-keadaan ya, menghindari kutuk yang seharusnya mereka alami gitu. Nah, ketika mereka mencoba menghindari hal tersebut, yang terjadi keadaan mereka jadi sangat mengerikan. Lebih parah dari keadaan-keadaan yang normal ya, atau hidup yang normal di bawah kutuk ya. Oke, ada lagi teman-teman yang mau menambahkan? Jadi teman-teman, yang kita pelajari di sini adalah akibat dari tidak hidupnya manusia dari firman Tuhan. Jadi apa yang kita pelajari saat ini adalah mengenai poinnya ya, bagaimana manusia itu hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman Tuhan yang tertulis. Pergumulan panjang bangsa Israel ya, di padang gurun, pencobaan yang Tuhan buat ya kepada mereka, tantangan-tantangan yang terjadi kepada bangsa Israel, semuanya ternyata hanyalah untuk mau mengajarkan bahwa manusia itu tidak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan. Kegagalan manusia ternyata selama bertahun-tahun tersebut ya, bangsa Israel, itu ternyata bukan karena tantangannya terlalu berat atau Tuhan terlalu lemah, tetapi karena mereka tidak mendengarkan firman Tuhan. Ya, contohnya ya teman-teman, di mana itu, mana yang Tuhan berikan ya, Tuhan bilang mana itu akan turun setiap hari, dan pada hari yang ke-6 akan turun 2 kali lipat. Setiap hari kumpulkanlah apa secukupnya untuk sehari gitu. Dan pada hari ke-6 kumpulkanlah 2 kali. Nah, bangsa Israel gagal ya, gagal karena tidak mendengarkan firman yang sangat sederhana itu, teman-teman. Bukan karena tantangannya terlalu kuat, ya, pencobaannya terlalu kuat karena tidak dengar firman Tuhan. Firmannya sangat sederhana. Sehari kumpullah secukupnya untuk kita makan sehari. Tapi pada hari yang ke-6 kumpulkanlah 2 kali. Tetapi karena tidak mendengarkan firman Tuhan, mereka gagal. Begitu juga sehubungan dengan 10 hukum. Tuhan bilang, ketika Tuhan mengucapkan 10 firman-Nya, Tuhan bilang, apabila kamu mendengarkan suaraku dan memegang perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku ya, di bumi. Tetapi yang bangsa Israel buat adalah, ya kami akan melakukannya. Padahal Tuhan cuma minta 2 hal, dengar dan pegang perjanjian, bukan meminta untuk melakukannya. Karena mereka tidak mendengarkan firman Tuhan dengan baik, makanya mereka gagal, teman-teman. Dan Adam dan Hawa pun sama, ya. Gagalnya Adam dan Hawa di Taman Eden itu karena mereka tidak mendengarkan firman Tuhan. Pohon pengetahuan baik dan jahat, ya, yang di tengah itu jangan kamu raba atau makan. Karena pada hari kamu makan, kamu akan mati, teman-teman. Karena mereka melanggar firman Tuhan, tidak mendengarkan firman Tuhan, yang terjadi adalah mereka ya seharusnya mati ya saat itu. Mereka dikutuk. Jadi ketika Tuhan mau mengajarkan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah, teman-teman, ini mau mengajarkan bagaimana Tuhan mengembalikan manusia itu pada keadaannya yang semula, ya, pada keadaan yang indah gitu. Karena semua keindahan yang ada di penciptaan itu semua terjadi karena firman Tuhan. Tetapi karena melanggarnya manusia terhadap firman Tuhan,
terjadilah keadaan-keadaan yang terkutuk. Itu sederhana ya teman-teman. Bagaimana kita mau pahami tentang apa sih sebenarnya kutukan itu atau keadaan terkutuk? Itu sebenarnya karena menyimpangnya manusia dari firman Tuhan. Sangat jelas dan sangat sederhana. Oke, teman-teman, ada yang masih mau menambahkan? Dipersilakan ya. Kalau tidak, kita akan lanjut pada subtopik selanjutnya. Baik, kalau sudah tidak ada, kita lanjut ya. Pengaruh dari kutukan. Kutukan itu menyatakan dirinya dalam kelemahan tubuh dan dalam kekejaman karakter. Jadi, kutukan itu, teman-teman, itu menyatakan dirinya dalam kelemahan tubuh dan kekejaman karakter. Atau dalam moral, ya, keadaan moral manusia. Ini kalau kita baca sampai di bawah. Ya. Satu kata yang mencakup keseluruhan kasus, yaitu kemerosotan. Karena memang manusia, teman-teman, itu dalam keadaan waktu diciptakan Tuhan, itu dalam keadaan yang sempurna dan simetris. Tidak ada cacat sekalipun. Ya, menyerupai Tuhan. Ya, kalau Tuhan menciptakan apa ya? Tuhan menciptakan pohon, Tuhan menciptakan binatang, Tuhan menciptakan langit, bumi, laut dan segala isinya. Itu sungguh amat baik, tapi Tuhan hanya melihat dalam seluruh ciptaan itu, Tuhan hanya melihat itu sungguh amat baik dan mulia. Tapi tidak ada satupun dari ciptaan yang Tuhan ciptakan, yang ketika dia melihat ciptaan itu, dia melihat dirinya. Teman-teman, hanya manusia yang ketika Tuhan ciptakan, Tuhan melihat dirinya ya. Dan itu adalah laki-laki dan perempuan ya. Jadi dalam keadaan seperti itu ya teman-teman, satu kata yang mencakup keseluruhan kasus yaitu kemerosotan. Ketika manusia melanggar firman Tuhan atau tidak mendengarkan firman Tuhan, yang terjadi adalah kemerosotan. Tubuh menjadi lemah ya, dan karakter rusak ya. Kejahatan sesungguhnya adalah kelemahan. Karena pikiran daging tidak dapat tunduk pada hukum Allah dan tidak dapat menyenangkan Allah. Jadi ini adalah kelemahan ya, kejahatan manusia. Bahkan ketika disadarkan, maaf, bahkan ketika disadarkan akan keberdosaannya, manusia tidak dapat melakukan apa yang dia inginkan. Jadi teman-teman, inilah keadaan manusia ya, diinsafkan sekalipun, sudah dikasih tahu gitu. Nah, ini tidak baik, ini baik gitu. Itu sebenarnya dalam kondisi yang seperti itu, dalam kondisi yang jatuh ya teman-teman, itu manusia tidak bisa melakukan apa-apa selain ya tetap tinggal di dalam keadaannya yang demikian. Kalau Tuhan tidak menolongnya gitu. Pada saat kita masih lemah, ya Kristus mati untuk orang-orang durhaka. Karena memang manusia yang dalam keadaan jatuh teman-teman, ya diinsafkan sekalipun sudah dibilang-bilang gitu, tetap nggak apa ya, tetap nggak dengar gitu. Ya memang begitu. Kalau Yesus tidak datang, kalau Yesus tidak mati, mengintervensi keadaan manusia, manusia tidak adalah pengharapan. Pada saat kita masih lemah, Kristus mati untuk orang-orang durhaka. Kelemahan manusia, terutama terlihat dalam moral yang kejam dan kelemahan tubuh, hanyalah konsekuensi alamiah dari kutuk tersebut ya teman-teman. Jadi teman-teman, ketika manusia dikutuk oleh Tuhan, ya, ketika manusia melanggar firman Tuhan atau tidak mendengarkan firman Tuhan, yang terjadi kepada manusia adalah manusia akan mengalami yang namanya kutuk, ya. Dan kutuk itu akan terlihat dalam dua keadaan manusia, yaitu pada tubuhnya menjadi lemah, ya, dan moralnya atau karakternya menjadi jahat atau rusak ya, atau merosot. Ini teman-teman, kutuk itu nyata ya, nyata di dalam keadaan-keadaan manusia yang terkutuk ya. Dan ini yang harus dipahami adalah konsekuensi dari melanggarnya manusia terhadap firman Tuhan.
tidak percayanya manusia terhadap firman Tuhan, konsekuensinya itu gitu. Nah, bagaimana kalau manusia itu mempercayai firman Tuhan? Sudah pasti ketika manusia kembali kepada firman Tuhan, ya, firman Tuhan itu adalah satu kekuatan yang menciptakan gitu. Dan ini yang Tuhan rindukan bagi manusia yang punya kelemahan ya, secara fisik ya, yang merosot secara fisik dan punya kelemahan moral ya atau karakter, ini yang Tuhan mau bahwa kembalilah gitu, kembali kepada firman Tuhan. Karena manusia itu hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Oke, teman-teman, sampai di sini ada yang mau menanggapi, memberi komentar, atau mau bertanya, dipersilakan. Halo Bing, boleh bertanya Bing? Ya, silakan, Brother Ronald. Oh ya, jadi pertanyaan saya, apakah waktu Lucifer jatuh dalam dosa, dia mengalami kutukan atau enggak? Karena manusia waktu jatuh dalam dosa, umurnya tidak panjang karena sudah kehilangan akses untuk pohon al-hayat. Tapi Lucifer ini, dia hidup Ribu tahun. sudah hampir 6.000 tahun ya. Jadi sepertinya manusia dibawa kekuasaan setan terus sepanjang masa. Sedangkan manusia sudah kehilangan berapa generasi, dan Lucifer tetap seperti kekuatannya seperti tidak abadi dan begitu, seperti tidak ada kena kutukan apa-apa. Atau memang dampaknya hanya kepada manusia atau ya. Terima kasih, Brother Ronald, untuk pertanyaannya. Ada teman-teman yang mau memberikan tanggapan, dipersilakan. Jadi apakah Lucifer atau para malaikat setan ini mengalami kutukan? Ada teman-teman yang memberi tanggapan? Mungkin Ya, Brother Laurel. itu kan spirit toh, bukan, kalau manusia kan daging. Mungkin bedanya itu sih. Mereka kan roh, spirit. Iya. Ya, kalau manusia daging, umurnya mungkin bedanya di situ. Tapi mengalami kutukan nggak? Pastinya mereka akan mati nanti kan. Iya. Jadi ada teman-teman yang lain? Halo. Ya, silakan. Mereka dibuang ke bumi itu pasti kutukan ya, gitu. Karena mereka kan tidak lagi menikmati surga ya. Itu berkat yang paling indah, itu surga, mereka berada di surga. Pada waktu mereka dibuang di bumi ya pasti itu efek dari dosa mereka, maksudnya kutukan yang mereka harus terima. Iya. Baik, terima kasih. Jadi seharusnya mereka menikmati keindahan surga yang mereka berada di bumi yang rusak ya. Ya, itu terkutuk ya, teman-teman. Dan kalau nggak salah ingat ya teman-teman, di tulisan permulaan itu Nyonya White menulis mereka mengalami kemerosotan. Jadi ini setan-setan pun mengalami kemerosotan. Mereka tidak seindah dulu gitu. Tidak seindah waktu di surga sebelum kejatuhan. Air muka mereka itu berubah semua, teman-teman. Jadi sekalipun mereka cantik dan ganteng ya, tetapi air muka mereka itu jadi mengerikan gitu. Jadi berubah gitu. Jadi jahat. Jadi mereka pun mengalami kutukan, cuma ya karena dimensi mereka beda dengan kita ya. Jadi kutukan mereka itu tentu pada porsi mereka ya teman-teman. Nggak seperti kita ya, kita fisik. Kita fisik dan moral. Nah, kalau bicara moral, mereka juga punya moral ya. Dan ini menurut saya sama teman-teman. Jadi bagaimana Lucifer dan teman-temannya ya, ini betul-betul hancur dan sangat rusak malahan ya teman-teman. Nah, manusia pun sama. Di dalam dimensi moral manusia,
manusia mengalami kerusakan ya, atau mengalami kemerosotan yang begitu luar biasa. Kalau Yesus tidak menolong ya, kalau Kristus tidak mati untuk manusia, manusia nggak ada harapan ya. Kalau Yesus tidak menjadi daging ya, mengintervensi kejatuhan manusia, maka manusia itu nggak ada harapan sama sekali. Oke, teman-teman ada yang mau menambahkan lagi? Boleh tambahkan, Bing? Oh, oke, silakan, Apa, silakan. kalau di surga kan setan dianggap sebagai pelayan, tapi di dunia dia itu sebagai raja gitu. Jadi saya rasa dia nggak merasa dia dikutuk di dunia ini. Malah dia menjadi lebih besar hati dunia karena dia bilang sama Yesus dia miliki semua bumi ini. Malah dia suruh Yesus sembah dia. Jadi gimana itu, Bing? Ya, ini kita bisa bilang cuma apa ya? Rasionalisasi, ya. Rasionalisasi dari Lucifer itu sendiri. Tapi sebenarnya keadaannya, ya ini keadaan dari yang dilihat Nabi ya, oleh Ellen White ya, dia merosot. Dia merosot baik secara moral maupun secara fisik, sekalipun dia spirit ya. Jadi tubuh spiritnya ini merosot. Dan eh, tidak seindah yang apa ya, yang dia ucapkan kepada Yesus ya, atau tidak seindah yang dikesankan kepada Yesus seolah-olah dia itu dalam keadaan yang baik-baik saja atau sangat baik, sedangkan Yesus itu dalam keadaan yang sangat terkutuk ya. Malahan teman-teman, penampakan Lucifer ya waktu mendatangi Yesus itu bertolak belakang dengan Yesus sendiri ya. Lucifer kelihatannya seperti pangeran, sementara Yesus sendiri itu seperti orang yang sangat dikutuk atau dimurkai Tuhan. Keadaannya sudah sangat mengerikan ya, keadaan dari Kristus. Nah, menurut saya ini adalah ya akal-akalan dari Lucifer sendiri ya, mau mengambil keuntungan dari apa? Dari Kristus. Tapi Yesus tahu teman-teman bahwa manusia itu hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, ini adalah poin yang penting sekali ya, poin yang penting sekali bagi manusia ya, untuk menghadapi pencobaan dari setan. Karena poin yang sama yang telah dialami oleh manusia dan manusia gagal waktu di Eden. Sekiranya manusia itu tahu bahwa manusia itu hidup bukan dari roti, ya, tetapi manusia hidup itu dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, maka manusia punya kesempatan yang sama ya teman-teman untuk menang seperti Yesus menang. Karena fasilitas yang sama, keadaan yang sama, itu juga dialami oleh Kristus. Dan itu sama ya, manusia kita sebagai manusia berdosa dan Kristus itu sama teman-teman. Keadaannya sama, fasilitasnya sama. Tidak lebih dari, Kristus itu tidak punya sesuatu yang lebih dari apa yang telah diberikan kepada manusia. Jadi kalau Yesus itu bisa menang karena dia percaya dengan firman Tuhan dan meyakini bahwa manusia itu hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman, inilah kunci kemenangan dari setiap manusia yang jatuh. Dan itulah kunci kegagalan, kalau rahasia kegagalan ya teman-teman, kita lihat dari bangsa Israel. Firmannya begitu sederhana yang Tuhan ucapkan, tapi otaknya udah kemana-mana gitu. Udah mengandai-ngandai gitu, yang macam-macam gitu. Jadi firman yang sangat sederhana itu menjadi apa ya? Kelihatannya jadi bodoh gitu. Tapi ya firman Tuhan itu kekal dan adalah bentuk kebijaksanaan yang tertinggi ya dari seluruh semesta alam ini. Jadi mungkin itu Brother Ronald yang saya bisa berikan. Atau ada Oke, Bing. teman-teman? Terima kasih banyak, Bing. Ya. Oke. Terima kasih. Ada lagi teman-teman yang mau menambahkan soal pengaruh dari kutukan? Kalau tidak kita lanjut ya ke subtopik selanjutnya. Binatang berbagi kutukan dengan manusia. Binatang-binatang di bumi dipengaruhi oleh kutukan
yang sama seperti manusia. Binatang-binatang di bumi dipengaruhi oleh kutukan yang sama seperti manusia. Hanya saja pada tingkat yang lebih rendah. Karena mereka tidak berdosa, tetapi hanya mengambil bagian dalam kejahatan yang ditimbulkan oleh manusia terhadap semua ciptaan. Kekuatan fisik mereka tidak merosot seperti yang dialami manusia. Jadi binatang ternyata tidak merosot ya. Mereka jauh lebih kuat secara proporsional daripada Tuhan mereka. Ya. Kecenderungan jahat mereka meskipun termanifestasi dengan jelas tidak begitu terlihat seperti pada manusia. Jadi teman-teman, binatang mengalami kemerosotan, tapi pada apa ya, bisa dibilang sifat ya, pada sifat dari binatang. Nah, kecenderungan jahat mereka meskipun termanifestasi dengan jelas, buas ya, ini binatang ya, buas dan ganas, tidak begitu terlihat seperti manusia ya. Jadi manusia ini lebih jahat lagi ya, lebih ganas dan lebih buas daripada binatang, sekalipun binatang ini kelihatannya sangat sangat jahat ya, sangat buas. Memang benar bahwa pada beberapa hewan seperti harimau, kekejaman tampaknya lebih kuat berkembang dibandingkan pada manusia. Tetapi sebenarnya tidak demikian ya. Ini sejahat-jahatannya harimau, teman-teman. Ini masih lebih jahat dari manusia, itu masih jauh lebih jahat dari harimau. Karena manusia bisa memusnahkan harimau, teman-teman. Harimau tidak bisa memusnahkan manusia. Tidak ada binatang di bumi ini yang dapat melebihi manusia dalam hal kekejamannya atau dalam hal kebejatan hawa nafsu. Ya, ini jelas ya. Ketika sekali ia menyerah sepenuhnya pada hawa nafsu jahat, ini manusia ya, karena ia menggunakan kecerdasannya yang lebih tinggi untuk menemukan, karena ia menggunakan kecerdasannya yang lebih tinggi untuk menemukan cara-cara berdosa yang tidak diketahui oleh binatang-binatang. Dan inilah kenyataan manusia saat ini, teman-teman. Ya, berupaya menemukan cara-cara berdosa ya yang lebih tinggi. Aduh, ini luar biasa. Perang yang kita lihat saat ini, teman-teman. Ya, alat-alat apa ya, mesin-mesin pembunuh yang kita lihat ya, senjata-senjata pemusnah. Ini sebenarnya adalah merupakan kecerdasan manusia yang lebih tinggi, dan itu adalah bentuk-bentuk atau cara-cara manusia berdosa. Bagaimana menemukan cara-cara itu ya? Itu penemuan manusia, teman-teman. Dan ini sangat jauh ya, lebih jahat dan lebih bejat daripada binatang. Tidak ada binatang yang turun nilai dirinya sendiri seperti halnya manusia yang jatuh. Dan ini yang sudah kita saksikan ya saat ini, teman-teman. Sangat nyata di sekeliling kita. Namun pada semua binatang, bahkan pada burung yang indah sekalipun, kita melihat kekejaman, kebencian, keegoisan, iri hati, tipu daya, cemburu, dan sebagainya. Jadi, teman-teman, untuk dunia binatang, fisik mereka tidak merosot, ya, tetapi sifat mereka merosot, ya. Tetapi merosotnya sifat-sifat binatang ya, karena dosa manusia itu masih jauh lebih jahat manusia itu sendiri, ya. Masih jauh lebih jahat. Teman-teman, sebelum menambahkan, kita ini binatang, ini tumbuhan. Kita lanjut dulu ya ke tumbuhan, baru teman-teman kasih komentar. Tumbuhan juga menderita akibat kutukan dengan cara yang sama seperti yang dialami oleh hewan ciptaan, tetapi di tingkat yang lebih rendah. Ya. Jadi tumbuhan pun mengalami ya, karena kita tahu bersama ketika Tuhan menciptakan tumbuhan di Eden itu sungguh sangat sempurna, dan tumbuhan sekarang mengalami kemerosotan juga ya teman-teman. Tumbuhan juga menderita akibat kutukan dengan cara yang sama seperti dialami oleh hewan ciptaan, tetapi pada tingkat yang lebih rendah. Sedangkan pada awalnya semuanya sangat baik, ya. Itu di Eden semuanya sangat baik. Sekarang banyak tanaman yang jelas-jelas ganas. Ini banyak sekali, teman-teman. Jelatang sangat sensitif, dengan jelas mengatakan kepada semua pendatang, biarkan aku sendiri. Dan ada sebuah pohon di India
dengan sengatan yang sangat ganas sehingga seekor binatang menyentuhnya secara tidak sengaja. Binatang itu tidak dapat melakukan apa-apa selain berguling-guling di tanah dan melolong kesakitan. Orang-orang yang pernah disengat olehnya ya mengatakan bahwa sensasi rasa sakitnya terus berlanjut selama berbulan-bulan. Luar biasa. Ada juga tanaman di Amerika Selatan yang menarik serangga dan membunuh mereka tanpa alasan yang jelas, karena tanaman ini bukan tanaman karnivora seperti perangkap lalat Venus. Namun selain itu ada banyak tanaman seperti belladonna, tembakau, dan lain-lain yang jelas-jelas beracun. Racun mereka mematikan sehingga mereka bisa disebut pembunuh. Tanaman-tanaman itu sepertinya jahat. Manusia tidak mendapatkan apa-apa dari mereka kecuali kematian. Dan teman-teman, ini bicara tumbuhan di India ini, di Sulawesi Utara ada. Namanya sosoro bulan. Ada sosoro bintang, ada sosoro bulan. Nah, saya pernah tersengat sosoro bintang, teman. Ini tumbuhan. Itu seperti kesengat listrik. Aduh, luar biasa. Dan itu nempel, sengatannya itu nempel. Tapi kalau di sini berbulan-bulan ya, ini kita berhari-hari. Aduh, luar biasa. Nah, mereka bilang sosoro bulan, ini tanaman ini lebih mengerikan daripada sosoro bintang. Karena pernah ada sapi yang terkena sosoro bulan itu mati, teman-teman. Ini sangat mengerikan. Dan tumbuhan ini ada di Sulawesi Utara, teman-teman. Tepatnya di hutan Bolang Mongondo ya. Dan sedikit banyak kita sudah pernah merasakan, dan ini adalah akibat dari dampak kutub ya, yang sebenarnya tumbuhan itu sangat indah ya, sangat sempurna waktu di Eden ya. Oke, sampai di sini teman-teman, ada yang mau menambahkan? Ini ada dua dunia ya, binatang dan tumbuhan yang eh, terkena dampak kejatuhan manusia karena tidak mengikuti firman Tuhan. Ada teman-teman yang menambahkan di sini atau memberi komentar, dipersilakan, atau mau bertanya juga silakan. Jadi teman-teman, dunia tumbuhan, dunia tumbuhan dan binatang pun kena. Halo. Ya, silakan, Suster. Ya, jadi tadi kita baru baca ya, dengar pengaruh dari dampak dari dosa itu sangat mengerikan. Jadi kita lihat ya yang sudah dibacakan tadi, bagaimana tumbuhan yang bisa dibilang mereka tidak tahu apa-apa, maksudnya polos dan tidak tahu apa-apa, mereka harus menerima dampak dari dosa itu seperti apa, mereka jadi membunuh. Dan memang sih tumbuhan itu banyak yang untuk kesehatan ya, tapi akhirnya harus ada yang membunuh manusia. Begitu juga dengan hewan-hewan. Ada apa tadi dibilang, burung yang indah itu harus jadi apa tadi di atas ya. Pokoknya ujung-ujungnya ya mereka kejahatan lah yang timbul, membunuh atau apa ya tadi yang dibilang Sini binatang. kelihatan kejam, Itu. kebencian, egois, iri hati, tipu daya, dan Itu cemburu. binatang saja ya bisa menerima efek dari dosa. Jadi kita di sini dikasih tahu ya jelas sekali bagaimana jahatnya dosa itu. Bahkan mereka yang maksudnya tumbuhan ciptaan Tuhan yang tidak tahu apa-apa harus menerima efeknya. Dan ujung-ujungnya kan memang
Kristus harus mati. Sampai sekarang itu Kristus harus mati untuk manusia gitu. Maksudnya karena akibat dosa itu. Jadi itu serius sekali ya. Dosa itu tidak boleh bahasa Manado bilang boleh pandang enteng. Padahal Adam dan Hawa itu cuma makan buah. Itu cuma makan buah, efeknya aduh sangat buruk sekali dan jahat sekali ya yang kita sudah bacakan tadi. Jadi kita harus di sini kita dikasih kesadaran, dikasih pengertian supaya melihat jahatnya dosa itu seperti apa, dan itulah dosa ya, sangat buruk sekali efeknya. Supaya kita bisa sadar dan untuk menyadarilah dosa itu seperti apa. Oke, itu aja, terima kasih. Iya, baik. Itulah teman-teman akibat tidak mendengarkan firman Tuhan. Jadi yang kita pelajari saat ini adalah karena gagalnya manusia hidup dari firman Tuhan, efeknya seperti itu. Kalau manusia sebenarnya menyadari bahwa dia hidup hanya karena firman Tuhan, ini tidak akan pernah terjadi, teman-teman. Semuanya tetap dalam keadaan yang harmoni. Semuanya dalam keadaan sempurna, indah. Gitu. Tapi karena manusia gagal mengikuti firman Tuhan atau percaya pada firman Tuhan, yang terjadilah keadaan-keadaan seperti ini. Gagalnya bangsa Israel di padang belantara atau umat Tuhan sepanjang sama teman-teman. Prinsipnya karena mereka gagal, ya, gagal mendengarkan firman Tuhan. Mereka tidak percaya dengan firman yang sangat sederhana, ya, sangat sederhana. Dan teman-teman, ini menjadi pelajaran buat kita yang telah mengalami kutuk. Bagaimana kita akan dikembalikan pada keadaan yang semula? Itu tidak lain, teman-teman, hanya dengan satu cara. Kita hidup, ya, oleh karena firman Tuhan. Tidak ada cara yang lain. Oke, apa masih ada lagi teman-teman yang mau menanggapi atau memberi tambahan? Halo Ebing. Ya, silakan, Joy. Ya, terima kasih atas kesempatan. Selamat sahabat semuanya Ya, yang di sama-sama. Indonesia. Jadi dengan pelajaran ini kita bisa melihat bagaimana akibat dosa itu sendiri ya. Bagaimana untuk melanggar akan firman Tuhan. Kita lihat pengaruhnya kepada tumbuh-tumbuhan, kepada binatang, dan kepada manusia itu sendiri. Jadi kita harus sadar ya bahwa pas jatuh dalam dosa semua terkena dia punya efek. Nah, begitu juga saya mau tekankan kepada manusia. Jadi supaya orang tahu juga ya bahwa beginilah keadaan dosa. Itu tumbuh-tumbuhan pun teman-teman sangat beracun, apalagi ada tumbuh-tumbuhan di sini kita lupa apalagi itu namanya. Kalau Ebing tadi bilang di Manado, kalau di sini ada kayak daun begitu, pegang itu udah langsung bengkak semua dari mata sampai kaki, tangan itu gatal-gatal gitu. Jadi itu mau diingatkan kepada kita bahwa waktu kita pun jatuh dalam dosa, kita punya pikiran itu sudah tidak selaras dengan Tuhan. Kita punya pikiran itu sudah bermusuhan dengan Tuhan gitu. Semua yang ada di manusia itu tidak ada yang baik lagi ya. Jadi itulah untuk mengingatkan kita bahwa apapun kebaikan yang ada di dalam manusia itu adalah kebaikan dari Tuhan ya. Makanya Tuhan bilang, Yesus bilang tidak ada yang baik selain Tuhan. Jadi diingatkan kembali kepada kita bahwa tidak ada satupun yang bisa dihasilkan manusia yang baik. Kalaupun ada yang baik, kita harus sadar bahwa itu adalah kebenaran Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, yang mana kita selalu harus bergantung kepada Tuhan ya. Kalau tidak ada kebenaran Kristus dalam kita, kita bisa lihat binatang seganas itu, tumbuhan
seberacun itu. Ya begitu juga kita teman-teman manusia dengan manifestasi yang berbeda-beda gitu. Tapi dengan ada firman Tuhan dalam kita dan firman itu baik adanya, itu semua beracun. Baik tumbuh-tumbuhan atau binatang yang beracun, ular, semua itu sudah sama kita semua itu. Itu adalah kutukan akibat dari dosa. Dan kemudian yang kedua yang tadi yang mengenai setan, kalau kita lihat atau iblis Lucifer ya, mungkin kita lihat dia punya kekuatan fisik itu kayak masih sama gitu ya, dari pas setan itu sudah nggak ada kesempatan lagi dia mau kembali lagi atau tidak ada kesempatan lagi untuk dia mau bertobat. Itu sebenarnya kutukan yang lebih mengerikan. Harapan kita untuk bisa kembali lagi ke Taman Eden, ada harapan lagi untuk kita punya tubuh nanti diubahkan. Kalau setan itu buat saya sendiri, kutukan itu lebih parah, istilahnya lebih mengerikan daripada manusia. Karena dia udah nggak ada harapan lagi gitu. Dia udah pintu kasih sudah ditutup dan hanya menunggu dia punya akan dibinasakan karena dia adalah sumber dari dosa itu sendiri ya. Jadi mungkin itu tambahan tadi yang tadi Onang ada tanya. Oke, thank you Bing. Ya, terima kasih Joy untuk tambahannya. Jadi teman-teman, ini benar sekali. Kalau bukan karena Kristus atau kebenaran Kristus, maka semua kita itu berada pada level yang sama ya, baik binatang maupun tumbuhan. Kita akan betul-betul hancur ya, akan sangat berbahaya. Nah, manusia teman-teman, kalau tidak diintervensi oleh Tuhan, itu bisa sangat ganas ya teman-teman. Memang sama persis dengan setan. Dan itulah keadaan dari tidak hidupnya manusia karena firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu sederhana sekali teman-teman. Sangat sederhana. Oke, teman-teman. Kalau sudah tidak ada lagi tambahan. Boleh Ini tambahan, Bing? Oh, oke, silakan. Ya, jadi kita tahu itu setan kan diciptakan setara di bawah Tuhan Allah. Jadi dia mempunyai, dan dia juga diciptakan oleh batu-batu permata. Jadi dia mempunyai kekekalan, tapi dia ada batas waktunya. Juga kenapa bumi ini dikutuk, semua kena kutukan, ya karena menjadi tempat kekuasaannya setan juga kan. Jadi beruntung kita yang belajar pelajaran ini, kita mengerti bahwa Yesus itu adalah the bread of life, yaitu hidup, apalagi air hidup juga dia bilang. Jadi kalau punya sumber kehidupan satu-satunya hanya Yesus saja, nggak ada yang lain. Karena mempelajari pelajaran ini semua sudah kena kutukan sampai binatang, tanah, tanaman semua. Jadi setan walaupun dia menguasai bumi ini, dia menguasai tempat yang terkutuk gitu. Bukan satu tempat yang bahagia, aman dan damai. Jadi penuh dengan dosa, pemberontakan, kejahatan di mana-mana. Tidak ada kedamaian. Itu kayak satu kutukan yang luar biasa. Tapi ya kita punya satu sumber kehidupan lah, hanya Yesus saja. Itu aja, Bing. Ya, terima kasih untuk tambahan. Jadi betul sekali ya. Sekalipun setan berkuasa di dunia ini, dia tidak berkuasa dalam dunia yang indah atau yang sempurna seperti penciptaan atau dunia-dunia lain. Dia berkuasa di dalam satu keadaan-keadaan yang tertutup sebenarnya. Dan satu poin ya, setan tidak bisa lagi ditobatkan. Dan ini kutukan yang paling mengerikan. Oke, teman-teman, mengingat waktu kita lanjut saja ke subtopik selanjutnya, keuntungan dari dunia tumbuhan. Tetapi ada perbedaan antara ciptaan binatang dan tumbuhan. Ya. Sementara pada manusia dan binatang, setiap individu dipengaruhi oleh kutukan. Jadi manusia dan binatang, setiap individu dipengaruhi oleh kutukan. Tidak ada satupun yang tidak memperlihatkan sifat-sifat bejat
Tidak demikian halnya dengan tumbuhan. Jadi tumbuhan tidak punya moral ya, atau tidak punya sifat sifat akhlak. Banyak sekali tanaman yang tidak hanya tidak berbahaya, tidak bersalah, ya. Banyak sekali tanaman yang tidak hanya tidak berbahaya dan tidak bersalah, tetapi juga sepenuhnya bermanfaat. Mereka tidak memiliki jejak kejahatan dalam kodrat mereka. Pada mereka, kutukan hanya terlihat pada kekurangannya kekuatan vital. Namun, semua kehidupan yang mereka miliki adalah baik dan sehat, ya, baik dan sehat dan bersih. Di antara tanaman yang sepenuhnya jahat dan yang sepenuhnya tidak bersalah, terdapat berbagai tingkatan. Beberapa di antaranya ganas, namun tidak secara positif membunuh. Tetapi di dalam kehidupan tanaman, kita menemukan pendekatan terdekat dengan kesempurnaan di bumi. Jadi tanaman ini mendekati kesempurnaan di bumi, ya. Pada spesimen terbaik yang jumlahnya sangat banyak, kehidupannya tidak menyimpang, tetapi hanya berkurang derajatnya. Ketika dimakan, mereka tidak dapat memberikan kehidupan dan kekuatan sebanyak pada awalnya. Tetapi apa yang mereka berikan adalah kehidupan murni dari firman yang menghasilkannya. Jadi teman-teman, tanaman ini paling mendekati kesempurnaan, ya, dan yang paling bisa membawa manusia untuk memahami bagaimana manusia itu bisa ya hidup dari firman Tuhan. Jadi memang di dalam tanaman ada yang bersifat beracun, ya, tapi ada tanaman-tanaman tertentu, teman-teman, itu jejak kejahatan itu hampir tidak ada. Yang mereka bisa berikan, ya, kepada manusia itu hanya ketika manusia menggunakannya, itu hanya berkurang sedikit dari yang sebelumnya, ya, waktu mereka diciptakan pada mulanya. Dan di sini, ya teman-teman, ketika dimakan mereka tidak dapat memberikan kehidupan dan kekuatan sebanyak pada awalnya, tetapi apa yang mereka berikan adalah kehidupan murni dari firman yang menghasilkan. Jadi teman-teman, ada tumbuhan-tumbuhan tertentu, ya teman-teman, yang betul-betul bisa membawa efek, ya, kehidupan murni dari firman yang menghasilkannya. Aduh, ini luar biasa, ya, ini luar biasa. Dan ini ada, ya teman-teman, ini ada, dan ini perlu hikmat, teman-teman, untuk di mana manusia mempelajarinya, ya. Ini perlu hikmat, dan dari sini kita udah bisa lihat, ya teman-teman, bagaimana dunia tumbuhan yang jatuh ke dalam dosa atau yang terdampak oleh karena dosa, itu masih ada sisa-sisa yang bisa memberikan kehidupan murni, ya, dari firman yang menciptakannya, gitu. Aduh, luar biasa. Jadi teman-teman, seberkhasiat apapun, ya, tanaman yang kita makan atau yang kita konsumsi atau obat yang di alam yang kita temukan, sebenarnya itu hanyalah manifestasi dari firman itu sendiri. Jadi ini sangat jelas, ya teman, ini sangat jelas, ya, ini sangat jelas. Jadi khasiat dari tanaman itu bukan tanaman itu sendiri, teman, tapi firman yang menciptakan tanaman itu sendiri, itulah khasiatnya. Dan di dalam tanaman-tanaman itu menghasilkan keunikan-keunikan, ya teman-teman, dari firman yang menciptakannya. Tetapi bagaimanapun khasiatnya, itu adalah firman, ya, itu adalah firman yang menciptakan, yang menunjukkan manifestasinya di dalam hidup tanaman-tanaman tersebut. Ini luar biasa, teman-teman. Nah, ini teman-teman, ini udah mau habis, ya. Kita lanjut dulu pada satu subtopik. Mungkin ini yang terakhir. Kristus adalah hidup, ya. Kristus adalah hidup. Ingatlah sekarang bahwa firman adalah hidup dan bahwa Kristus sebagai Allah adalah firman kehidupan.
Dia adalah kehidupan, ya. Selain Dia tidak ada kehidupan sama sekali. Jadi teman-teman, kalau kita masih melihat ada kehidupan di dunia ini, dimanapun itu, sebenarnya itu menunjukkan firman kehidupan itu ada di situ. Gitu. Tidak ada kehidupan selain yang dimiliki oleh Tuhan. Ya, bahkan di dalam tumbuhan yang paling ganas sekalipun, binatang yang paling buas, manusia yang paling jahat, ketika teman-teman kita melihat ada kehidupan, ya, di situ firman kehidupan itu masih ada, ya. Ingatlah sekarang bahwa firman adalah hidup dan bahwa Kristus sebagai Allah adalah firman kehidupan. Dia adalah kehidupan. Selain Dia tidak ada kehidupan sama sekali. Jadi tidak ada kehidupan, ya, selain firman kehidupan yang menciptakan segala sesuatu, ya. Atau tidak ada kehidupan selain yang dimiliki oleh Allah itu sendiri. Selain Dia tidak ada kehidupan sama sekali. Sehingga dimanapun ada kehidupan, ada bukti kehadiran Allah di dalam Kristus. Aduh, ini luar biasa. Ini poin ya teman-teman, poin kenapa kita belajar mengenai penciptaannya atau firman manusia itu hidup dari firman. Sehingga dimanapun ada kehidupan, ada bukti kehadiran Allah di dalam Kristus. Bahwa kehidupan dalam ciptaan adalah murni atau tidak menyimpang sejauh Kristus diizinkan, ya, untuk memiliki kekuasaan penuh atau kebenaran ditekan dalam ketidakbenaran. Jadi teman-teman, ini jelas ya teman. Kalaupun ada kutuk ya, ada kutuk di dalam kehidupan ini, itu sebenarnya ya, hanyalah menunjukkan bahwa manifestasi Kristus di dalam entah apakah itu tumbuhan, binatang, ataupun manusia, Kristus itu tidak sepenuhnya menyatakan diri gitu. Atau Kristus ditekan atau ditindas ya oleh ketidakbenaran gitu. Tetapi di dalam setiap ciptaan, apakah tumbuhan, binatang ataupun manusia, di mana kita melihat ada manifestasi kebaikan yang menjadi berkat untuk sesama dan untuk kemuliaan Tuhan, teman-teman. Semuanya hanyalah menyatakan kehidupan Kristus, ya. Tidak ada seorang pun ya, tidak ada seorang pun di bumi ini yang menyatakan kebaikan yang tidak berasal dari Kristus. Jadi teman-teman, ini luar biasa ya. Firman yang menciptakan langit dan bumi ya. Firman yang menciptakan langit dan bumi sempurna semuanya. Firman yang menghidupi umat Tuhan dalam sepanjang zaman. Firman yang menunjukkan kekuasaan yang berkata kepada bentara langit itu ada, ya, yang berkata kepada terang-terang itu ada. Firman yang sama teman-teman, itu adalah Kristus itu sendiri, ya. Dan Kristus ya ternyata di sini ya, dimanapun ada kehidupan ada bukti kehadiran Allah di dalam Kristus. Jadi teman-teman, ini tujuan dari kita mempelajari kenapa manusia itu hidup dari firman Tuhan, atau kenapa kita belajar dahsyatnya firman Tuhan. Teman-teman, di sini mau mengajarkan bahwa firman yang sama juga telah menjadi manusia, ya, diam di dalam seluruh ciptaan. Dia hadir ya di dalam seluruh ciptaan, sehingga ada manifestasi kebaikan ya di dalam seluruh tingkatan ciptaan, apakah itu tumbuhan, binatang ataupun manusia. Dan di dalam manusia, teman-teman, di dalam manusia manifestasi Kristus ya, manifestasi Kristus hanya bisa jadi ketika kita menyadari ya, ketika kita menyadari bahwa kehidupan kita ya, kehidupan kita yang kita miliki ya, yang kita miliki adalah kehidupan dari firman yang menciptakan langit dan bumi dan yang memberkati seluruh umat manusia sepanjang zaman. Kehidupan yang sama itu ada di dalam diri kita. Firman yang sama itu ada hadir di dalam diri kita. Jadi teman-teman, bahwa kehidupan dalam ciptaan
ya adalah murni atau menyimpang sejauh Kristus diizinkan untuk memiliki kekuasaan penuh atau kebenaran ditekan dalam ketidakbenaran. Jadi ini untuk manusia ya teman-teman. Ketika Yesus diizinkan untuk memiliki kekuasaan penuh di dalam diri kita, maka ada kehidupan yang murni ya. Ada kehidupan dalam ciptaan adalah murni atau tidak menyimpang, adalah murni ya. Dan kalau menyimpang, itu Yesus artinya ditekan. Jadi teman-teman, ini sebenarnya ada kabar baik yang luar biasa ya. Kabar baik yang luar biasa. Oke teman-teman, sampai sejauh ini, mungkin sampai di sini dulu ya perjumpaan kita untuk saat ini. Mengingat waktu, kita sudah 8:30 ya di Indonesia. Ya, 8:30 di Indonesia. Sampai di sini ada teman-teman yang mau menambahkan atau memberi komentar atau pertanyaan, dipersilakan sebelum kita menutup perjumpaan kita saat ini. Halo. Halo Kak Ibing. Ya, ini ada Wasti, ada Devi. Ya, Enggak ada pasti, tujuan. pasti ya. Ya, Wasti dulu. Oke, thank you. Ya. Ada titipan pertanyaan. Jadi melihat dari keadilannya, keadilan Tuhan. Jadi ini manusia yang melanggar hukum Tuhan, dan akibat dari pelanggaran itu ada konsekuensi yang harus diterima. Di antaranya ada tumbuhan atau ciptaan lain yang juga menerima konsekuensi itu. Nah, melihat dari situ, apakah adil? Manusia kan yang melanggar, kenapa harus tumbuh-tumbuhan dan ciptaan yang lain juga menerima konsekuensi dari itu? Ya. Terima kasih. Nah, ada teman-teman yang mau memberi tanggapan, tapi di awal tadi sudah ada ya diberi jawaban. Di awal bacaan kita, di sini ada. Oh ya. Ya, silakan Brother Laurel. Oh ya. Jadi tujuan pertama-tama kan tujuan hewan atau tumbuh-tumbuhan diciptakan untuk apa? Atau matahari diciptakan untuk apa? Semuanya untuk manusia kan? Jadi sebelum manusia diciptakan, semuanya itu disiapkan untuk manusia. Jadi sebelum ya hari ke-6 manusia diciptakan, hari ketiga sudah tumbuh-tumbuhan. Semuanya diciptakan untuk kebaikan manusia, untuk menunjang kehidupan manusia. Jadi ketika manusia berdosa, mereka pun mendapatkan efek dari keberdosaan kita. Fungsinya apa? Kenapa kok kayaknya nggak adil ya? Kita yang berdosa, mereka yang kena. Jadi itu sebenarnya dengan dengan apa yang terjadi kepada hewan dan tumbuh-tumbuhan yang kena dampak itu, sebenarnya itu harusnya mengingatkan kita manusia bahwa lihat efek kita manusia ketika berdosa apa. Hewan yang nggak bersalah mendapatkan efeknya, tumbuh-tumbuhan yang nggak bersalah mendapatkan efeknya. Jadi dengan melihat keganasan tumbuhan yang seperti itu harusnya menyadarkan kita bahwa inilah akibat dosa, dan sehingga dan salah satunya juga kita hidup di dunia ini yang berdosa seperti ini, kita merindukan suatu dunia yang baru ya. Jadi semuanya untuk kebaikan kita, untuk supaya kita tahu keberdosaan kita dan supaya kita mencari Kristus sebagai jalan keluar kan. Itulah dia punya mungkin salah satu tujuannya itu Tuhan seperti itu. Karena nggak ada pun yang Tuhan jalankan yang bukan untuk kebaikan manusia, semuanya untuk kebaikan manusia. Ya itu aja. Ya, baik. Terima kasih Brother Laurel untuk tambahan, untuk tanggapannya. Di sini ada Brother Esrom angkat tangan. Silakan Brother Esrom. Iya, tes suara. Kedengaran? Kedengaran. Oke, terima kasih. Saya
senang dengan kutipan di poin atas tadi 147 tadi mengenai tumbuhan. Setelah manusia berdosa, setelah kutuk jatuh, ya tumbuhan masih ada bagus itu untuk bisa dimakan. Dan Tuhan setelah manusia jatuh, Tuhan mengizinkan manusia untuk makan tumbuh-tumbuhan. Maksudnya tumbuhan seperti sayur-sayuran gitu. Ya, Ya. Nah, pertanyaan saya adalah Tuhan tahu itu fungsinya, tapi kenapa Tuhan masih mengizinkan setelah berdosa, kenapa Tuhan izinkan manusia makan daging nih? Kalau memang demikian, Ah, apa apa tujuan Tuhan dia dia mengizinkan manusia makan daging nih? Kalau memang tumbuhannya itu lebih bagus, efeknya bagi tubuh manusia gitu. Mungkin ya. akan cukup panjang ya pembahasan itu ya. Ini udah pertanyaan lain ya, Brother Esrom. Mungkin kita fokus dulu ke pertanyaan dari Sister Wasti tadi. Apakah tidak adil ya ketika manusia yang berdosa kok binatang dan tumbuhan kena getahnya gitu? Iya, maksudnya kan ada sedikit berkaitan dengan itu ya. Ya, akan berkaitan dengan itu. Iya. Halo, Bing. Ya, silakan, Sister Joy. Ya, jadi pada waktu penciptaan itu, waktu Tuhan menciptakan manusia, di Kejadian 1 ayat 26 ya, dia bilang waktu Tuhan menciptakan manusia, dia bilang biarlah manusia itu have dominion. Dominion itu Menguasai. terhadap semua ciptaan ya, penguasa. Nah, teman-teman kalau bicara dominion itu kan kalau misalnya raja ya, dia pengusaha, penguasa, dia punya kerajaan. Kalau kita lihat misalnya ya kerajaan Babylon. Waktu kerajaan Babylon diserang, dominionnya itu hilang. Jadi istilahnya Babylon itu di take over sama Medo-Persia kan, dikalahkan sama Medo-Persia. Jadi pada waktu manusia yang dominion yang sudah jatuh, itu secara kalau kita lihat di dalam kerajaan di take over yang raja itu punya dominion, semua kerajaannya itu udah di take over. Jadi Babylon sudah diambil oleh Medo-Persia. Kita pada waktu manusia yang Suaranya menjauh sis. Suara kita jauh, Bing. Menjauh tadi. Halo? Ya, ini sudah. Kalau sekarang bisa? Bisa. Okay. Bisa. Dia yang jadi penguasa dan Nah, ini hilang. Ini hilang, Jo. Putus-putus. Joy hilang dan putus-putus. Ya, halo, Sister Joy. Mungkin otomatis dia punya dominion juga itu kerajaannya. Putus-putus ya. Nggak bagus kayaknya. Mungkin kita punya signal. Iya. Tapi Kita punya poinnya, signal. Joy, Ya. poinnya kita udah dapat bahwa sebagaimana satu kerajaan ya dengan apa yang didominasinya, ketika rajanya ditaklukkan, semua dominasinya itu ikut juga ditaklukkan ya teman-teman. Nah, demikian juga ya teman-teman dengan manusia yang menguasai bumi ya. Ini teman-teman kalau baca kutipan yang ada di layar ya, ini adalah prinsipnya ya. Karena manusia ya adalah kepala atas bumi dan karena itu kejatuhannya mempengaruhi segala bumi. Karena dia yang mendominasi ya teman-teman. Jadi ya sudah konsekuensi. Karena itulah sistem sistem yang Tuhan ciptakan ya, dalam satu dominasi atau satu kerajaan dan manusia adalah penguasa ya atas bumi, di mana binatang dan tumbuhan itu ada dalam kekuasaan manusia. Dan ketika manusia jatuh, itu pun dipengaruhi teman-teman, itu pun dipengaruhi. Dan kalau bicara keadilan Allah, teman-teman, saya rasa keadilan Allah semuanya sudah dijawab ya dalam kematian Kristus. Karena sebenarnya tidak adil juga ya. Yesus itu harus mati
untuk manusia berdosa. Ya, pencipta itu dikorbankan untuk ciptaan, itu sangat tidak adil. Jadi pertanyaan tentang keadilan Allah itu sudah stop, ya, sudah nggak bisa dipertanyakan lagi ketika Yesus mati di kayu salib. Jadi kematian Yesus itu telah memenuhi seluruh keadilan. Apapun itu yang kita lihat bentuk ketidakadilan di dunia ini, kematian Yesus itu adalah jawaban bahwa semuanya yang Tuhan buat itu adil. Jadi mungkin seperti itu dulu ya teman-teman. Atas pertanyaan, bagaimana Wasti? Tuhan sudah Kak. Oke. Nah tadi ada Sister Davy mau memberi komentar atau tambahan atau dipersilakan. Iya, baik. Dan sebelum menambahkan sedikit yang pertanyaan dari Sister Wasti, apa ya, kalau kita harus percaya ya, semua firman Tuhan itu di dalam Alkitab itu mau bagaimanapun Tuhan menulis, Tuhan itu adil. Jadi bukan tidak adil, malah itu bagian dari keadilan Tuhan ya, yang sampai efeknya pada tumbuhan itu seperti itu. Kita harus percaya itu bagian dari keadilan Tuhan. Jadi hanya itu saja. Dan lebih jelas tadi sudah dijelaskan ya, yang saya setuju sekali dengan yang Brother Lauri katakan. Dari situ kita harus melihat, aduh, begitu jahatnya dosa itu. Dan ini saya ingin menambahkan sedikit terakhir, yang di kutipan terakhir ini. Jadi di sini dibilang, oleh karena itu untuk kebaikannya, mana itu ya? Yang di bukan ya, yang terakhir tadi. Yang terakhir, yang di mana ya? Yang tadi bacaan terakhir. Pembahasan kita terakhir itu. Ini yang terakhir ini. Bahwa dari ya, nah ini kita baca ulang ya, itu DP kutipan. Ingatlah sekarang bahwa firman adalah hidup, dan bahwa Kristus sebagai Allah adalah firman kehidupan. Dia adalah kehidupan. Selain dia tidak ada kehidupan sama sekali. Sehingga dimanapun ada kehidupan, ada bukti kehadiran Allah di dalam Kristus. Bahwa kehidupan dalam ciptaan adalah murni atau menyimpang sejauh Kristus diizinkan untuk memiliki kekuasaan penuh atau kebenaran ditekan dalam ketidakbenaran. Jadi teman-teman, saudara-saudara semuanya, kita bisa melihat ya di sini begitu pentingnya Kristus itu. Tanpa Kristus itu kita tidak ada apa-apa. Tanpa Kristus itu kita tidak ada kehidupan sama sekali. Jadi gimana ya, sebegitu penting dalam kehidupan kita. Kalau kita mengizinkan Kristus memiliki kekuasaan penuh, semua kehidupan dalam ciptaan ini akan murni. Ada muncul. Nah, semua kehidupan ini akan murni. Tapi kalau kebenaran itu ditekan, yang Wagoner tulis di Kabar Kesukaan, Kristus ditindas, maka semua itu akan menyimpang. Jadi teman-teman di sini diingatkan lagi kepada kita bahwa dengan menerima Kristus, mengizinkan dia itu memiliki kekuasaan penuh, maka kita akan dimurnikan. Dan Kristus ditindas terus di dalam kehidupan kita, kebenaran ditekan terus, itu selalu akan ada penyimpangan. Dan di sini kita dikasih ingatkan lagi terus-menerus bahwa firman itu adalah kehidupan, itu kita sangat membutuhkan firman Tuhan. Jadi kita merasa itulah kebutuhan kita yang utama ya, firman Tuhan. Karena firman Tuhan inilah yang akan bekerja kepada kita untuk mengizinkan kita supaya Kristus memiliki kekuasaan penuh. Karena lewat firman Tuhan, dengan lewat firman Tuhan, Kristus bisa diizinkan untuk memiliki kekuasaan penuh.
Jadi itu pentingnya firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau Kristus terus diizinkan untuk memiliki kekuasaan penuh, kita akan dimurnikan. Kalau di dalam Ibrani 12 ayat 2 kalau nggak salah, atau 14 ayat, iya 12 ayat 2 atau 13 ayat 2, lupa, ini di Ibrani, Tuhan akan memurnikan iman kita. Aduh, jadi itu penting sekali ya, firman Tuhan dalam kehidupan kita itu kita harus terus merasakan kebenaran kita akan firman Tuhan. Ya, itu saja. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih untuk Sister Devi yang sudah menambahkan. Jadi teman-teman, dari awal kita telah pelajari bahwa manusia itu hidup karena firman Tuhan. Dan gagalnya manusia bisa hidup itu karena tidak mendengarkan firman Tuhan. Ya. Jadi hidup manusia itu sangat bergantung dari firman itu sendiri. Ya. Dan teman-teman, ini sangat prinsip ya, sangat prinsip. Sejarah manusia gagal, ya, sejarah manusia jatuh itu sangat bergantung dari bagaimana mereka bersikap terhadap firman Tuhan. Jadi penting sekali ya teman-teman, bagaimana kita memberikan penghargaan ya, memberikan penghargaan terhadap firman Tuhan. Penting sekali. Bagaimana kita mendengarkan firman Tuhan. Ini penting sekali teman-teman. Dan di sini ya teman-teman, di sini kita belajar bagaimana firman yang menciptakan ya, yang berkuasa menjaga, berkuasa memberkati. Ternyata itu hadir ya, hadir di dalam diri kita. Karena di dalam diri kita masih ada kehidupan, teman-teman. Karena satu-satunya tanda ya, satu-satunya tanda bahwa Tuhan itu masih hadir di dalam diri kita, itu ada kehidupan. Karena tidak ada kehidupan yang lain ya, teman-teman, selain kehidupan dari Tuhan. Dialah kehidupan, selain Dia tidak ada kehidupan sama sekali. Sehingga dimanapun ada kehidupan, ada bukti kehadiran Allah di dalam Kristus. Jadi teman-teman, firman yang menciptakan ya, firman yang menciptakan, yang memberkati seluruh umat Tuhan, itu diam di dalam diri kita, yang punya kekuasaan memerintah, yang punya kekuasaan menciptakan, yang punya kekuasaan memelihara, itu diam di dalam diri kita. Nah teman-teman, ini perlu disadari gitu, perlu disadari. Dan ketika kita menyadari, teman-teman, ini yang akan menyebabkan Yesus itu bisa dimanifestasikan, ya, sehingga itu menjadi berkat dalam kehidupan kita. Dan kalau tidak disadari, ya Yesus itu bisa ditekan atau tidak kelihatan ya, dalam kehidupan kita. Oke, teman-teman, saya rasa cukup dulu sampai di sini. Kalau teman-teman punya pertanyaan atau tanggapan, nanti kita akan lanjut ya pada minggu atau besok ya, besok hari Minggu. Kita akan lanjut besok. Dan teman-teman, terima kasih untuk kehadirannya pada Zoom kita saat ini. Dan terima kasih juga untuk tanggapan, pertanyaan, atau interaksi teman-teman. Saya percaya pembelajaran kita pada saat ini akan sangat-sangat memberkati kita karena kita sedang belajar sesuatu yang akan menghidupkan kita ya, akan mengembalikan kita pada penciptaan awal kita. Jadi puji Tuhan untuk kesempatan yang begitu indah yang Tuhan sudah berikan. Dan kita akan menutup ya teman-teman perjumpaan kita saat ini